Om Swastiastu. Baik, di sini saya akan presentasikan hasil makalah yang telah saya buat. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Pandi Made Satria Pajatnata dengan NIM 2215101045. Baik, adapun uh, judul makalah yang telah saya buat adalah analisis perbandingan kompleksitas waktu algoritma linear search dan binary search pada pencarian data kelulusan mahasiswa. Baik, adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi hari ini adalah ada 8 topik. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua rumusan masalah dan tujuan, yang ketiga metode penelitian, keempat prosedur kode algoritma, yang kelima hasil pengujian, keenam visualisasi grafik, yang ketujuh implementasi, dan yang terakhir yang kedelapan kesimpulan dan saran. Adapun latar belakang dari makalah yang telah saya buat adalah perkembangan teknologi yang mendorong institusi pendidikan mengadopsi sistem digital, termasuk pencarian data dalam akademik seperti data kelulusan mahasiswa. Untuk menjaga efisiensi sistem, pemilihan algoritma pencarian menjadi hal yang penting. Linear search dan binary search adalah dua algoritma umum, di mana linear search memeriksa data satu persatu. Kemudian binary search itu menggunakan pendekatan Diffits atau conquer yang cepat namun membutuhkan data terurut. Berbagai penelitian menunjukkan binary search lebih unggul dalam efisiensi waktu, terutama pada dataset yang besar. Studi lain juga membuktikan performa binary search lebih stabil dalam aplikasi nyata seperti kamus dan pelacakan surat. Penelitian ini membandingkan performa kedua algoritma dalam pencarian data kelulusan mahasiswa untuk mendukung pengembangan sistem informasi akademik yang lebih efisien. Baik, adapun rumusan masalah dan tujuan penelitian. Yang pertama adalah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana perbandingan kompleksitas waktu antara algoritma linear search dan binary search dalam pencarian data kelulusan mahasiswa. Yang kedua, algoritma mana yang lebih efisien dalam menangani data berukuran kecil, sedang, dan besar. Kemudian, adapun tujuan penelitian yang pertama adalah menganalisis dan membandingkan kompleksitas waktu dari algoritma linear search dan binary search. Yang kedua, menentukan algoritma yang lebih optimal untuk pencarian data kelulusan mahasiswa berdasarkan jumlah data yang diuji. Selanjutnya adalah metodologi penelitian, di mana pada gambar tersebut adalah langkah-langkah metodologisnya, di mana yang pertama itu adalah studi literatur, kemudian yang kedua pengumpulan dan persiapan data, yang ketiga perancangan prosedur kode, keempat implementasi Python, yang kelima pengujian waktu eksekusi, dan keenam analisis dan perbandingan, dan yang terakhir yang ketujuh adalah penarikan kesimpulan dan relevansi, di mana akan saya jelaskan setiap langkahnya. Yang pertama itu studi literatur, di mana peneliti ini akan mengkaji berbagai referensi ilmiah terkait algoritma pencarian dan kompleksitas waktu untuk memahami konsep, kelebihan dan kekurangan linear search dan binary search. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan dan persiapan data, di mana data diambil dari Kaggle, kemudian saya download menjadi Excel berisi 145 entry mahasiswa. Kemudian atribut yang digunakan adalah nama sebagai input pencarian dan status kelulusan sebagai hasil, di mana data tersebut sudah dibersihkan sehingga menjadi dua atribut tersebut. Kemudian data dibersihkan dikonversi ke array Python. Dan yang ketiga adalah perancangan prosedur code, di mana prosedur code disusun untuk mengabarkan logika kerja algoritma sebelum diubah menjadi program Python agar implementasi lebih terstruktur. Baik, yang keempat itu adalah implementasi program, di mana program ditulis dalam Python menggunakan fungsi linear search dan binary search. Untuk binary search, data terlebih dahulu diurutkan, kemudian waktu eksekusi dihitung dengan pustaka time.
Kemudian yang kelima itu adalah pengujian waktu eksekusi, di mana pengujian dilakukan pada 3 posisi target. Yang pertama itu ada awal, tengah, dan akhir. Dan 3 ukuran data, di mana itu ada 50, 100, dan 145 entry. Masing-masing skenario diuji 3 kali dan diambil rata-rata waktunya. Dan yang keenam ada analisis dan perbandingan, di mana hasil diuji berdasarkan efisiensi waktu, presisi target, dan kestabilan performa terhadap jumlah data. Hasil ditampilkan dalam tabel dan grafik menggunakan metode Matplotlib. Kemudian yang terakhir adalah penarikan kesimpulan dan relevansi, di mana kesimpulan disusun berdasarkan analisis, hasil analisis, serta memberikan saran penggunaan algoritma yang tepat dan peluang pengembangan lebih lanjut. Baik, selanjutnya ada pseudocode algoritma, di mana pada tahap ini algoritma linear search dan binary search disusun dalam bentuk pseudocode sebagai panduan logis sebelum diimplementasikan ke dalam program Python. Keduanya memiliki perbedaan dalam mekanisme kerja dan efisiensi waktu, di mana sudah terdapat gambar 2 pseudocodes. Yang pertama itu ada linear search. Pseudocode-nya seperti pada gambar di atas. Kemudian pseudocode linear search bekerja dengan cara memeriksa setiap elemen dalam array secara berurutan dari indeks pertama hingga terakhir. Jika elemen yang diperiksa sama dengan target, maka indeks tersebut dikembalikan. Jika seluruh elemen telah diperiksa dan target tidak ditemukan, maka fungsi mengembalikan nilai -1. Algoritma ini sederhana dan dapat digunakan data yang tidak terurut, namun kurang efisien karena memiliki kompleksitas waktu O sama dengan ON. Kemudian yang kedua itu adalah binary search. Benang pseudocode-nya pada gambar di atas. Pseudocode binary search ini hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Algoritma ini membagi array menjadi 2 bagian dan memeriksa elemen di posisi tengah. Jika elemen tengah sama dengan target, maka indeks tersebut dikembalikan. Jika target lebih kecil, pencarian berlanjut ke bagian kiri array. Dan jika lebih besar, ke bagian kanan. Proses ini terus diulang hingga target ditemukan atau data habis. Binary search lebih efisien dibandingkan linear search karena memiliki kompleksitas waktu O log n. Selanjutnya adalah hasil pengujian, di mana hasil dari pengujian ini telah tertuang di tabel pada gambar di atas, di mana sudah dibagi menjadi 3 posisi dan 3 ukuran, di mana 50, 100, dan 145, dan posisi awal, tengah, akhir. Dan tabel di atas ini menunjukkan bahwa linear search memiliki waktu eksekusi yang meningkat seiring bertambahnya ukuran data dan posisi target yang makin ke belakang. Sebaliknya dengan binary search menunjukkan waktu yang lebih stabil di semua kondisi. Hal ini mencerminkan perbedaan kompleksitas kedua algoritma, yaitu ON dan untuk linear search dan O log n untuk binary search. Tetapi saat pengujian beberapa kali saya jalankan di Python, hasilnya itu bisa berbeda-beda karena faktor seperti aktivitas sistem, kemudian presisi function time, kemudian dan skala waktu yang sangat kecil. Oleh karena itu, pengujian perlu dilakukan beberapa kali dan di rata-rata agar hasilnya lebih konsisten. Adapun visualisasi grafiknya itu pada gambar berikut di atas. Kemudian itu adalah grafik perbandingan waktu linear search dengan binary search dengan 145 data teks, di mana pada gambar grafik menunjukkan perbandingan waktu eksekusi linear search dan binary search pada 3 ukuran data, 50, 100, dan 145 entry, dengan posisi target di awal, tengah, dan akhir.
Hasilnya, linear search menunjukkan peningkatan waktu eksekusi seiring bertambahnya data dan posisi target yang semakin ke belakang. Kemudian sesuai kompleksitas ON. Sebaliknya, binary search menunjukkan waktu yang stabil dan lebih cepat di semua skenario karena memiliki kompleksitas O log N. Perbedaan performa mulai terlihat jelas pada dataset yang lebih besar, menunjukkan bahwa binary search lebih efisien untuk data besar yang sudah terurut, sedangkan linear search masih layak untuk data kecil. Selanjutnya saya akan menjelaskan implementasi kode Python-nya, di mana kodenya sudah ada pada gambar. Kemudian pada import pandas SPD dan import time itu adalah pandas digunakan untuk membaca dan memproses file Excel. Kemudian time itu digunakan untuk mengukur waktu eksekusi fungsi pencariannya. Kemudian ada function dari linear search, di mana melakukan pencarian linear berurutan terhadap data. Kemudian repeat 1000 sampai dengan 1000 itu untuk melakukan pencarian 1000 kali untuk memperoleh rata-rata waktu yang lebih stabil. Kemudian pada fungsi time perf counter itu digunakan untuk menghitung waktu mulai dan akhir dengan presisi tinggi. Kemudian ada fungsi total time atau repeat adalah rata-rata waktu pencarian satu kali dalam detik dikali 1000 untuk konversi ke milidetik. Kemudian pada binary search-nya itu melakukan pencarian biner pada data yang sudah diurutkan. Kemudian dibandingkan dengan linear search, binary search lebih cepat, terutama untuk data besar. Kemudian proses perhitungan waktu dan pengulangan dilakukan dengan cara yang sama seperti linear search. Kemudian ada fungsi baca dari data Excel, itu adalah membaca file Excel. Kemudian ada membersihkan nama kolom itu untuk menghapus spasi di awal atau akhir nama kolom dan mengubah semua huruf menjadi kapital. Tujuannya agar nama kolom konsisten, terutama saat diakses seperti df nama. Kemudian ada function mengambil kolom nama, di mana mengambil kolom nama, semua nilai pada kolom nama mengubah ke bentuk string, lalu ke bentuk list. Ini adalah data yang akan diuji pencariannya. Kemudian menentukan ukuran data, seperti 50 data pertama, 100 data pertama, dan seluruh data. Kemudian melakukan pengujian, di mana looping untuk masing-masing ukuran data. Di dalamnya itu berisi data sebenarnya data asli, size diambil sebagian data. Kemudian data sorted itu siapkan versi yang sudah diurutkan untuk binary search. Kemudian menentukan posisi target, itu awal, tengah, dan akhir, di mana memilih target pencarian di posisi awal list, tengah list, dan akhir list. Kemudian menjalankan dan mencetak hasil pencarian, di mana untuk setiap posisi target awal, tengah, dan akhir lakukan pencarian dengan 2 metode. Bandingkan waktu eksekusinya dalam satuan milidetik. Hasil ditampilkan dengan format yang rapi. Baik, selanjutnya itu adalah kesimpulan dan saran, di mana binary search lebih efisien dibandingkan linear search, terutama pada data besar, karena waktu eksekusinya stabil dan tidak tergantung pada posisi data. Sebaliknya, linear search melambat saat jumlah data bertambah, khususnya jika target berada di akhir. Oleh karena itu, binary search lebih cocok digunakan pada data terurut dan dalam sistem pencarian berskala besar. Sementara linear search hanya disarankan untuk dataset kecil atau belum terurut. Disarankan menambahkan proses pengurutan otomatis jika ingin menerapkan binary search secara optimal. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan di presentasi kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Om Santi 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 Om.